Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semangat dalam masa pandemi ini. Kalian tetap semangat, jangan bosen-bosen. Ya, mungkin melelahkan ya pembelajaran kali ini. Mungkin kalian hanya menerima materi, tidak bisa bertemu dengan teman-teman kalian, tidak bisa berinteraksi. Namun semua itu demi kebaikan kalian, demi kesehatan kalian yang itu lebih penting daripada yang lainnya. Baik, kembali lagi ke pembelajaran matematika pada kali ini, yaitu tentang materi masih transformasi geometri ya. Untuk minggu lalu kan membahas tentang transformasi geometri yang bagian translasi ya. Nah, translasi. Nah, ini selanjutnya ada itu materi tentang dilatasi. Nah, apa itu dilatasi? Nanti kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak harap menyimak materi pada video kali ini, dan harapannya setelah pembelajaran kali ini anak-anak tetap semangat, jangan kendur, jangan loyo ya, walaupun dengan keadaan mungkin terbatas ya, kalian terbatas dengan waktu, terbatas dengan kondisi juga, keadaan nggak semungkin kalau di misal pembelajaran di sekolah kan kalian bisa luas ke siswa, sama-sama siswa, ke guru, bertanya, interaksi ya. Ini semuanya dilakukan dengan daring. Nah, dengan keterbatasan ini sebagai motivasi kalian tetap semangat, jangan malah menjadi kalian mengendur dan malah nggak semangat lagi. Dalam pembelajaran kali ini kalian diharapkan untuk nantinya dapat mendefinisikan suatu translasi. Kemarin kan translasi, sekarang dengan dilatasi. Nah, dilatasi itu apa aja? Yaitu ada selanjutnya yaitu untuk menentukan faktor skala. Nanti di dilatasi ada faktor skala, melukis bayangan, melukis koordinat hasil bayangan. Nah, itu ada berbagai tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, untuk manfaatnya, harapannya dengan mempelajari pembelajaran kali ini yaitu dilatasi, selanjutnya dapat menjelaskan definisi dilatasi dan menentukan faktor skala, dan juga menerapkan konsep dilatasi. Jadi dengan mempelajari kali ini harapannya anak-anak tuh nggak cuma dapat tahu definisinya apa aja, tapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tenang ya, nggak usah tegang. Ini kan dibikin enjoy saja lah. Nah, ini ada sebuah pertanyaan bagi kalian. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk cetak? Nah, kalian mesti dari kecil kan udah pernah, atau dari TK, dari SD, foto itu di rapot, foto ijazah. Kalian udah lulus SD kan pastinya. Nah, kalau sudah lulus SD, pasti kalian udah pernah foto. Nah, berarti tahu kan ukurannya foto itu apa aja. Misal ada 2x3, ada 3x4, ada 5x6, nah, dan sebagainya. Nah, misal ini ada ukuran foto, ada sebuah panda. Nah, panda, kalian mesti yang cewek-cewek ini biasanya punya boneka panda, misalnya yang gede gitu. Nah, itu kan juga ada ukurannya. Nah, ini sebuah foto panda, ini ukurannya 13 kali 10,5 cm. Bentuk selanjutnya yaitu ukurannya itu diubah, jadi dengan proporsi yang sama itu diubah menjadi ke ukuran 6,5 kali 5,25. Jadi ini ukurannya 13 menjadi 6,5, ini berapa anak-anak? Setengahnya ya, setengahnya ini 10,5 jadi 5,25. Nah, itu tadi beberapa contoh dalam kehidupan sehari. Nah, sekarang dalam contoh matematika. Nah, ini ada sebuah pernyataan. Seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan alasnya itu 606 cm kuadrat. Alas berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter
7 cm. Hitunglah perbesaran karet tersebut. Jadi karetnya itu untuk menutup tabungnya dengan plastik itu kan dengan karet. Nah, karetnya itu hanya 7 cm, sedangkan luas gelas plastiknya itu 606. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya anak-anak. Ini berarti ini ada gula kan ini dengan luas alasnya itu tadi 606. Nah, ini 606. Untuk penyelesaiannya yaitu, jadi kan tadi karetnya kan otomatis, namanya karet ya, otomatis memperbesar, jadi kayak direnggangkan gitu kan. Nah, tadi kan ukurannya tadi 7. Nah, R-nya itu setengah kali D-nya 7. Nah, jari-jari karet gula. Nah, untuk luas tabung jadi kan 606. Jadi R kuadrat sama dengan itu 606. Hasilnya jari-jarinya itu tadi 14, sedangkan tadi jari-jari karet gelangnya itu hanya 7,2. Jadi memperbesar agar bisa tadi sebagai perekat jadi plastiknya tadi, sehingga perbesaran yang diperoleh yaitu 4 sebesar 4 kali ya. Nah, selanjutnya perbesaran atau perkalian itu dinamakan nama lainnya dilatasi. Jadi tadi kan udah ada sebuah foto itu foto panda yang unyu tadi. Foto panda diperkecil ya, menjadi ukurannya kan jadi setengahnya, juga dinamakan dilatasi. Dan tadi juga yang karet gelang yang merenggang itu kan ukurannya yang awalnya diameternya cuma 7 cm menjadi jari-jarinya sesuai dengan bentuk plastiknya tadi. Nah, jadi apa yang dimaksud dilatasi? Berdasarkan konsep tadi, dilatasi itu perbesaran. Mungkin itu perbesaran nggak hanya membesar, tapi juga ukurannya bisa dapat dengan kecil dengan ukuran yang sama. Dilatasi yaitu ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran. Jadi ukurannya diubah, yang awalnya kecil menjadi besar, yang awalnya besar menjadi kecil seperti tadi fotonya itu suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk yang bersangkutan. Jadi tadi kan karet gelang bentuknya ya awalnya lingkaran, ya bentuknya tetap lingkaran. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Nah, tadi ada istilah faktor skala. Apa itu faktor skala? Faktor skala adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari pusat dilatasi, dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Nah, itu faktor skala itu mencarinya jarak bayangan dibagi jarak benda. Nah, ada sebuah permasalahan. Sebuah segitiga ABC. Nah, ini segitiganya ABC ya. A-nya itu 1,2, B-nya 2,3, dan C-nya 3,1. Nah, dilatasi terhadap titik 0, titiknya itu 0 dengan sektor skala 2. Tentukan koordinat titik segitiga ABC. Ini untuk pengerjaannya, tadi kan titiknya diketahui berapa ini, 1, 2. Nah, ini 1, 2. A, titik B. Ini 1, 3. Ini titik C-nya. Nah, jadi bangunnya bentuk apa anak-anak ini? Nah, segitiga, pintar. Nah, segitiga penyelesaiannya koordinat bayangan titik ABC masing-masing adalah A1 yaitu 2,4, B1 4,6, C1 6,2. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita lihat tadi kan faktor skalanya 2. Jadi untuk memperbesar, jadi diperbesar yang awalnya ukurannya seperti ini. Seperti ini menjadi bentuk seperti ini.
Selanjutnya yaitu dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya K. Nah, jadi jika titiknya ini ya, ini X, Y dilatihkan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K, didapat bayangannya yaitu X aksen sama dengan K kali X dan Y aksen K kali Y. Jadi itu K-nya itu merubah ukuran dari X dan Y-nya. Dilambangkan dengan 0 dengan K. Nah, bentuk bakunya seperti itu. Ini bentuknya Px, Y dengan dilatasi 0K menjadi P aksen Kx dan KY. Nah, untuk selanjutnya, contoh yang pertama itu terdapat persegi. Ya, tadi segitiga, sekarang persegi ya, anak-anak. Terdapat persegi ABCD dengan titik ABCD. Ini titiknya seperti ini, A 3,2, B 4,2, C 4,3, D 3,3. Nah, ini ditentukan tadi, ini kan ada ABCD, nah, dan sebuah faktor skala, yaitu faktor skalanya 2. Tentukan koordinat bayangan titik ABCD. Nah, tadi seperti contoh sebelumnya, tadi yang anak udah mengerti bahwa segitiga tadi yang awalnya ukurannya kecil menjadi besar karena faktor skalanya lebih besar dari 1. Nah, ini yang diketahui, ini saja. Nah, kita coba menggambarkan ya. Ini A, ini selanjutnya titik B, ini titik C, dan ini titik D. Jadi titiknya seperti ini, bentuknya persegi anak-anak. Nah, dilatasikan dengan faktor skala 2. Jadi faktor skalanya menjadi 2. Nah, ini hasilnya tadi kan A, dilatasikan faktor skalanya 2. Yang awalnya segi ini jadi ukurannya berbeda, anak-anak. Nah, jadi bangunnya menjadi seperti ini. Penyelesaian koordinat ABCD masing-masing A aksen 3,2, aksen 3,2, B-nya 5,2, C-nya 5,4, D-nya 3,4. Nah, untuk selanjutnya ini dari contoh 1 dapat disimpulkan jika K-nya lebih dari 1, maka bangun terlihat di perpisahan dan letaknya searah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula. Contoh yang kedua yaitu ada persegi lagi. Nah, ini faktor skalanya min 2. Tadi kan 2, sekarang min 2. Ini ABCD-nya gaungnya seperti itu. Nah, dengan faktor skala A dengan faktor skala min 2. Nah, hasilnya berbeda, anak-anak. Dilatasikan dengan min 2. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan yang kedua dari contoh kedua, jika disimpulkan jika bangunnya K-nya itu kurang dari min 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah. Jadi tadi searah, sekarang berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, ini contoh yang ketiga. Ini hampir sama seperti tadi bentuknya. Nah, ini bedanya di faktor skalanya yaitu 1. Nah, dengan faktor skala 1, jadi A kali X, K kali X, K kali Y. Jadi jika K-nya 1 dikalikan berapapun, hasilnya kan sama dengan perkaliannya tadi. Nah, ini berarti jika K-nya sama dengan 1, itu tidak mengalami perbesaran maupun diperkecil. Nah, bentuknya sama. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari contoh 3, dapat disimpulkan jika K-nya 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak.
Nah, ini contoh yang keempat. Dan ini faktor skalanya setengah sekarang. Nah, punya sama dengan yang tadi. Nah, ini dengan faktor skala setengah. Hasilnya, nah seperti ini anak-anak. Setengah. Nah, ini kan 3 kali setengah di sini. Ini A, ini dikalikan setengah semuanya. Dari contoh 4 dapat disimpulkan jika K-nya 0 kurang dari K, maka diperkecil dan letaknya searah dengan semula. Nah, ini contoh yang kelima dengan yang hampir sama, tetapi itunya min setengah. Itu hampir sama. Nah, selanjutnya dilatasi dengan pusat A, B. Jadi bayangannya X aksen yaitu K kali X min A plus A. K kali XA. Nah, ini kan tadi bedanya kalau K kali X langsung, ini kan ada pusatnya A min B. Berarti A-nya itu berhubungan dengan X dan ya, B-nya berhubungan dengan Y. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang sampai ke kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan dengan pembelajaran kali ini, yaitu tadi ada dua bentuk dilatasi, yaitu dilatasi terhadap K dan dengan pusat 0,0 dan dengan pusat A, B. Itu bentuknya berbeda anak-anak. Dan inti dari materi ini yaitu dilatasi. Dilatasi itu bisa untuk memperbesar, bisa untuk memperkecil, tidak hanya dilatasi untuk perbesaran saja. Nah, itu saja yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Tetap semangat anak-anak, jaga kondisi kalian. Nah, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, jangan lupa kalian tuh jangan sering-sering keluar dari rumah jika tidak begitu penting ya. Nah, pembelajaran kali ini sekian dari Bapak, terima kasih. Nah, lebihnya maaf. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang materi rotasi. Nah, setelah materi dilatasi ini, kalian mempelajari materi rotasi. Harapannya kalian bisa membuka materinya dulu di rumah. Jangan keluyuran ya anak-anak. Terima kasih. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.